Ketua Tim Penggerak PKK Duraisawi, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Malakasari, Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, Ketua Porkomas Forum Komunikasi Masyarakat dan Musyola, Ketua yang berjudul Masjid dan Musyola, Ketua RW LMK RT, Ibu-ibu RT pejabat teras. Yang saya hormati ibu-ibu Majlis Taklim Nurul Qalbi PKK RW 2. Semua jamaah nggak usah diabsen, absennya habis. Sama-sama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Nikmat diberikannya hidup yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saya datang ke sini diundang sama adik saya Bahda sama Kiki, sampailah saya ke sini. Hari ini judul kita naon? Anak wanita yang rindukan surga. Kita bersyukur kepada Allah. Hidup sekarang ketika Islam sudah datang. Kalau kita hidup zaman dahulu kala, sebelum Islam datang, perempuan bukan dianggap manusia. Anda lihat di zaman Yunani kuno. Saya tidak main-main. Kalau ada kontrol, tidak berat saya. Kalau ada kontrol satu aja minimal. Ini yang namanya salon kontrol menemukan berat kedatangan saya. Dulu di zaman Yunani kuno, yang namanya perempuan oleh kaum laki-laki hanya dianggap sebagai pemuas nafsu lelaki semata-mata. Anda lihat di zaman Yunani kuno, seorang raja, seorang penguasa, seorang yang kaya raya, ada yang punya istri dengan selir 50 sampai 100 orang. Anda bayangkan, seandainya raja tadi menggilir istrinya satu hari satu orang, satu tahun kebagian 3 kali. Sisanya nganggur, ya ya. Anda lihat di zaman Romawi kuno, yang namanya seorang perempuan oleh kaum laki-laki dianggap sama dengan benda. Anak perempuan boleh ditukar dengan pakaian, boleh ditukar dengan minuman, boleh ditukar dengan benda, boleh disiksa, boleh dibunuh. Si ayah tidak terkena sanksi karena perempuan tidak begitu. Seandainya perempuan tadi sudah menikah, kekuasaan ayah berpindah pada suaminya, termasuk menyiksa dan membunuh. Suami tidak terkena sanksi karena pada saat Islam sebelum datang, perempuan, Anda lihat di zaman Hindu kuno, yang namanya seorang perempuan, kalau suaminya meninggal dunia, ketika mayat suaminya dibakar, maka istrinya wajib loncat ke pembakaran mayat suaminya, harus ikut mati gosong tanda di hati. Aneh katanya. Kalau yang meninggal seorang istri, ketika mayat istrinya dibakar, maka suami tidak boleh dekat-dekat ke pembakaran mayat istrinya. Enakan siapa? Karena sebelum Islam datang, perempuan tidak begitu. Anda lihat, orang Hindu kuno mengatakan yang namanya ular, pisau, racun, api lebih berharga daripada perempuan. Pepatah Cina kuno mengatakan, kalau seorang perempuan berbicara, boleh kalian mendengarkannya, tapi sekali-kali jangan percaya dengan apa yang dikatakan seorang perempuan. Anda lihat, di zaman itu berakhir sampai abad ke-12. Di zaman jahiliyah, kalau seorang suami meninggal dunia, istrinya
tidak mendapatkan warisan. Bahkan istrinya sama dengan benda yang lain yang wajib diwariskan hanya kepada anak laki-laki. Anak perempuan dapat warisan. Di zaman jahiliyah ada sebuah suku yang kalau suami meninggal dunia, istrinya wajib dirusak dengan pisau dengan silet tanda dia sendiri. Di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, ada sebuah suku yang kalau suaminya meninggal dunia maka istrinya harus diasingkan. Saking tidak benar. Bagaimana Islam mengagungkan perempuan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita betapa hebatnya perempuan. Betapa dulu sebelum Islam datang perempuan dihina oleh kaum laki-laki. Anda silakan buka An-Nahl 58 59, buka HP Anda. Jangan cuma buat gosip, buka. Bentar, 2 detik. An-Nahl 5859. An-Nahl 5859. Cek 1. Halo, enakan ini. Halo, enakan ini. Enakan yang satu lagi. Ini. Ya. An-Nahl 58 ya? Iya, An-Nahl 5859. Siapa yang udah ketemu An-Nahl 5859? Baca. Sok. Maju. Cepetan. Ya, siapa? Tuh. Ya. Mengacu. Emang ini lampunya remang-remang ya? Dekatnya siapa ya? Ini kalau buat ngaji Anda wajib ada lampu terang. Mengajikan ini ngumpul. Sok baca. Dia bersembunyi dari orang banyak. Apa Quran baca? Bersembunyi. Baca ayatnya aja akan di masjid ya teh. Sok. An-Nahl 5859. Aku salah. An-Nahl. Nah, Wajida Busiro. An-Nahl 6 kan ya? 58 29 cek. Sok. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa qala wajhuhu musawwadan wa huwa kadzib. Yatawa minal qaumi min syu'i ma busyira bihi ayyumsikuhu ala hunin am yadushuhu bitabi ala sa'ama yahkumun. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa qala wajhuhu muswaddan wa kadzib. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu bi turab. Kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan seorang perempuan, merah padam wajah mereka karena malu, lalu mereka bersembunyi dari kaumnya karena malu, atau mereka rawat anak perempuannya sambil sembunyi-sembunyi, atau anak perempuannya mereka kubur hidup. Anda lihat dulu sebelum Islam datang, kata Allah dalam ayat ini, kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan bayi perempuan, wajahnya merah padam menahan malu. Kenapa? Saat itu kaum laki-laki menganggap perempuan tak peduli. Diajak berperang tidak bisa, diajak berburu juga tidak bisa, kemana-mana diantar. Daripada musahid mendingan dibunuh baru. Allah masih kata, ketika dulu sebelum Islam datang, kalau seorang suami mendengar kabar